Baik, perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Mauludin, biasa dipanggil Teguh, dan ini adalah aplikasi perpustakaan yang saya buat sebagai proyek akhir bootcamp di Samberkot. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses koleksi buku. Nah, di antara fitur-fitur yang terdapat di aplikasi ini adalah CRUD untuk kategori dan buku, lalu ada juga autentikasi untuk login serta registernya, dan juga middleware untuk kategori dan buku kecuali halaman show dan indeks. Serta ada detail kategori dan juga list-list bukunya yang terdapat di kategori. Dan terdapat juga fitur peminjaman pada halaman detail buku. Saya langsung mulai untuk aplikasinya. Ini adalah tampilan awal aplikasi sebelum saya login. Di tampilan sebelum login pada halaman kategori, pengunjung hanya bisa melihat tanpa bisa menambahkan, melihat kategori. Di antara kategori yang sudah saya masukkan itu programming, desain, pendidikan, dan olahraga. Jika melihat detailnya, maka di sini halamannya akan tampil sesuai kategori programming. Daftar buku kategori programming, dan ini list dari buku kategori programming. Dan kalau lihat, ini akan mengarah ke detail bukunya. Lalu yang lain, kalau tadi programming, sekarang desain. Jadi di sini akan masuk ke halaman kategori desain dengan buku, itu cuma satu Photoshop. Lalu dengan kategori pendidikan, ini masuk ke halaman detail kategori pendidikan dengan buku PKN. Lalu sekarang lihat di halaman buku, ini halaman buku sebelum login. Jadi ada title, tahun rilis, kategori yang sudah ditampilkan, lalu gambar buku dan actionnya. Ini detail buku yang tadi saat masuk ke detail kategori. Di sini ada halaman buku, saya kasih di sini deskripsinya dari judul, ringkasan, tahun rilis, serta kategori ini. Dan gambar bukunya di sini. Ini untuk peminjaman belum terlihat karena belum login. Dan ini ada daftar peminjamannya. Lalu di sini detail buku, hal judul HTML, dan yang lain. Ini yang Photoshop dengan kategori desain. Dan ini masuk Photoshop dengan kategori desain. Dan ini ada daftar peminjamannya. Begitu juga yang ini CSS masuk ke kategori programming lagi. Ini untuk halaman user saya inisiatif sendiri karena memang tidak disuruh untuk buat. Ini cuma saya tampilkan untuk nama user yang sudah daftar dan juga emailnya. Untuk actionnya tidak ada. Untuk actionnya kalau login itu cuma ada action hapus. Sekarang saya coba login. Saya login pakai saya akun saya sendiri. Ini tampilan-tampilan untuk login. Dari tampilan login kita masuk ke kategori. Kategori, jadi di sini ada untuk tambah kategori, lalu untuk lihat kategori, ini sama seperti yang tadi kategori program dengan daftar bukunya. Lalu untuk edit kategori juga ada. Coba saya edit ya, fungsi editnya. Desain, coba saya ganti ya. Web design, ganti web design, submit, nah, ganti web design dan ini sudah bekerja. Lalu untuk tambah kategori, coba tambah kategori. Kategori apa nih? Personal. Personal. Oh ya, begini aja. Hmm. Lalu untuk halaman buku, atau coba fitur hapusnya aja. Fitur hapus ya, berarti sudah bekerja fitur hapusnya. Lalu untuk buku,
Sini daftar buku, lalu saya coba tambah buku. Untuk tambah buku enaknya coba buku tentang JavaScript. Judul JavaScript. Wah, buat ringkasannya coba sedikit aja. Nggak banyak banyak yang cuma begini saja. Dipakai buat untuk ringkasan aja. Tahun rilis langsung saja sembarang. Pilih kategorinya berarti programming. Lalu untuk pemilihan file coba saya pakai gambar ini aja. Submit untuk JavaScript dan muncul. Lalu mau dengan dengan kategori programming. Hmm, Di sini halaman untuk detail peminjaman, detail buku dan ada peminjaman juga. Dan untuk peminjamannya ini saya pakai otomatis, tanggalnya otomatis. Jadi ini 2 minggu. Sekarang kan tanggal 20 dan untuk 2 minggu ke depan itu sudah otomatis dihitung tanggal 3 November. Terus, nah ini 3 November otomatis. Di sini karena di sini ada pengaturan yang saya coba perlihatkan. Untuk pengaturannya itu buku, detail buku. Nah, di sini kan ada fungsi yang saya buat sendiri. Ini dari variabel pinjam date DYM ini menampilkan tanggal sekarang, tanggal dan bulan sekarang, tetap tahun sekarang. Lalu untuk yang bawah ini kembali, dan untuk yang pinjam ini saya masukkan ke variabel ini. Lalu yang di sini date DYM STR to time plus 14, jadi akan menambahkan tanggal 14 tanggal 14 ke depan, tanggal 2 minggu ke depan dari variabel pinjam yang ini. Nah, jadi saya masukkan di sini. Dan ini sengaja saya pakai teks karena kalau pakai date dengan fungsi yang dipanggil ini nggak bisa pakai date. Jadi saya pakai teks saja. Karena biar bisa manggil ini dan otomatis nggak perlu menghitung kapan tanggal pinjam dan kapan tanggal kembalinya. Lalu di sini ini masih kosong karena bukunya sudah masih baru. Dan kalau saya tekan pinjam, nah, ini otomatis dari username saya dan tanggal pinjamnya tanggal 20 itu, tanggal kembali tanggal 3 November. Otomatis. Hmm, oke, nah. Dan di sini juga kalau dilihat web design, detail buku dengan kategori web design dan sudah otomatis ada relasi. Di sini juga sudah pernah saya coba untuk peminjaman, coba untuk yang lain, pendidikan, olahraga. Saya buat peminjaman, nanti muncul dari dua ini. Ada lagi yang muncul. Lalu untuk edit buku, kalian olahraga yang saya edit. Orang itu coba olahraga. Kategori olahraganya coba kategori saya ganti pendidikan. Submit. Nah, olahraganya ganti pendidikan kategorinya. Oke, lalu untuk fitur hapus ini juga saya rasa bekerja. Coba saya hapus satu. Hmm. Nah, ini bekerja hilang satu bukunya. Nah,
Ini untuk usernya yang saya tampilkan tadi. Jadi kalau user sudah login, actionnya yang kelihatan itu cuma delete. Karena kalau untuk tambah user kan ada di bagian register. Jadi saya rasa nggak usah. Untuk penambahan setelah update juga nggak usah. Lalu untuk fitur peminjaman sudah. Dan di sini juga sudah saya kasih relasi dari model dan controllernya. Oh, kalau model kategori ada hash menu. Untuk user juga ada hash menu ke borrow. Lalu borrownya juga ada user dan book. Booknya juga sudah ada relasi. Dan untuk kartu controllernya juga sudah. Ini borrow. Jadi masuk ke detail kategori berdasarkan user yang login. Dan ini juga create bukunya jadi dari detail buku. Untuk book juga sudah berelasi. Ini home ini enggak usah. User yang untuk menampilkan. Oke, ini saya rasa untuk demonya sudah selesai semua. Autentikasi saya coba buat user baru aja. Percobaan untuk buat user baru. Saya akan login lagi, lalu buat register. Di sini saya kasih nama coba satu password. Ini passwordnya sampai saya rubah ke 5, minimal 5 password supaya nggak terlalu banyak ya. Register. Oke, masuk. Dan sekarang namanya ganti Eli. Dan ini juga nambah. Dan kalau pinjam buku, kalau saya coba pinjam buku CSS saja, detail, lalu masuk ke menu peminjaman. Nanti akan muncul nama pinjam, muncul satu nama Eli. Berarti proses pinjamannya berjalan dengan baik. Lalu untuk search, karena ini dari library JavaScript, saya coba nama saya betul. Nah, ini sudah bekerja. Lalu coba yang ini, search. Yang di sini saya coba Photoshop, Photoshop tampil. Karena kategori programming sudah tampil. Di kategori juga sudah saya kasih dan bekerja dengan baik. Program programming, nah, sudah. Tapi sudah selesai untuk demonya. Dan kesimpulannya, aplikasi perpustakaan ini memudahkan akses informasi dengan fitur-fitur pencarian serta peminjaman secara langsung lewat aplikasi. Dan user juga bisa menemukan buku yang dicari dengan cepat serta peminjamannya tanpa harus antri. Dengan aplikasi ini membaca jadi lebih menyenangkan. Oke, sekian video demo aplikasi dari saya yang aplikasi saya buat dari project akhir bukan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.